Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama, mengenai pengertian norma. Yang kedua, nilai penting norma. Yang ketiga, jenis-jenis norma. Yang keempat, contoh-contoh norma. Dan yang kelima, pelanggaran terhadap norma. Jadi, apa itu norma? Jadi, dalam atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma juga bersifat mengikat, maka barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi. Di kehidupan masyarakat, norma juga bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan di setiap daerah memiliki aturan masing-masing dengan sanksi yang berbeda. Nilai penting norma. Jadi menurut ahli ilmu sosial Soejono, tujuan pembuatan norma adalah agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang kita harapkan. Jadi, ada beberapa nilai penting dalam norma. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Yang ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Dan yang keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum, norma juga dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu norma agama, norma susila, norma sosial, dan norma hukum. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma sosial atau kesopanan itu bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Dan yang ketiga, norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Dan yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Berikutnya, contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, norma kesopanan. Contohnya seperti mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain. Yang kedua, norma hukum seperti mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara. Dan yang ketiga, norma agama contohnya seperti melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Dan yang keempat, ialah norma kesusilaan, contohnya seperti tidak berkata kasar atau menghina orang lain. Selanjutnya, pelanggaran dalam norma. Yang pertama, pelanggaran norma hukum itu seperti pelanggaran lalu lintas, korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan menyebarkan berita bohong atau biasa kita sebut hoaks. Yang kedua, pelanggaran norma agama itu seperti tidak melaksanakan ibadah, melakukan perzinahan, menghasut, atau memfitnah orang lain. Yang ketiga, pelanggaran norma sosial. Jadi, pelanggaran norma sosial ini adalah tindakan yang melanggar nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, mengantri tidak teratur, dan mengabaikan etika berkomunikasi. Dan yang keempat adalah pelanggaran norma kesusilaan. Jadi contoh dari pelanggaran norma kesusilaan ini seperti perselingkuhan, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual.
Jadi kesimpulannya dari materi ini yaitu norma ini dibuat untuk menerapkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dianggap benar. Agar norma dipatuhi oleh masyarakat, norma dilengkapi juga dengan sanksinya. Dengan adanya norma, dapat menciptakan kehidupan yang teratur dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Jadi, hubungan nilai dan norma ini dalam mendorong dan menekankan anggota masyarakat untuk memenuhi atau mencapai hal-hal yang dianggap baik dalam masyarakat. Sekian pembahasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.